Only the ignorant man scorns the recitations of litany. Inspiration is to be found in the hereafter, while the litany vanishes with the vanishing of this world. But it is more fitting to be occupied with something for which there is no substitute. The litany is what he seeks from you. The inspirations is what you seek from him. What comparison is there between what he seeks from you and what you seek from him? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du amma ba'd. Hikmah 113 berkata Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi wa asrarih, la yastahqirul wirda illa jahulun, al-waridu yujadu fil daril akhirati, wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi ad-dari, wa awlal ma yu'antana bihi ma la yukhlafu wujuduhu al-wirdu huwa talibuhu minka, wal waridu anta tadlubuhu minhu, wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Yang artinya hanya orang bodoh yang meremehkan wirid, limpahan karunia-Nya atau warid terus ada hingga negeri akhirat. Tetapi wirid terhenti dengan selesainya dunia. Maka dari itu yang paling perlu mendapat perhatian adalah yang tidak ada gantinya di akhirat, yaitu wirid. Allah lah yang menuntut wirid darimu, sedangkan engkau yang menuntut karunia darinya. Oleh karena itu, sungguh jauh perbedaan antara apa yang dia tuntut darimu dan apa yang kau tuntut darinya. Artinya wirid aslinya anugerah dari Allah, atas kehendak Allah diberikan kepada hambanya. Tetapi kadang seorang hamba menuntut karunia, menuntut lebih dan lebih. Yang terjadi di zaman sekarang, ya katakanlah kita jadikan wirid itu sebagai apa? Sebagai alasan kita untuk meminta sesuatu. Nah ini, padahal Allah gerakan hati kita untuk berwirid. Itu sudah luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa dibandingkan orang yang belum mendapatkan wirid atau masih jauh dari hidayah Allah. Nah inilah, kalau memang sudah terlanjur selawat zikir yang kita lakukan itu yang awalnya tujuannya untuk duniawi, mungkin kalau kita sudah tahu, maka cukupkanlah, jangan diteruskan gitu. Artinya memang bisa jadi awalnya kita hanya mengenal atau mengetahui bagaimana caranya bisa tenang, mendapatkan karunia lebih
untuk mendapatkan kekayaan, mobil, rumah, atau dilancarkan bisnisnya. Sebagian orang memanfaatkannya dengan sholawat, sebagian orang memanfaatkannya dengan zikir. Namun jika kita sudah mengetahui bahwasannya awal muasalnya kita diberikan kenikmatan dengan bisa berzikir, itu sudah luar biasa. Dan kemudian kita awalnya tidak mengenal dari sholawat bisa mendatangkan kelimpahan rizki, kemudian kita sudah diberikan, itu sudah karunia yang lebih. Artinya hikmah ini seorang hamba menuntut dari karunia itu sendiri, padahal Allah yang memberikan. Asal muasalnya kenapa dia bisa berzikir, kenapa dia bisa sholawat. Ya logikanya dia sehat, dia bisa ingat, kemudian tergerak hatinya. Itu yang tidak disadari secara logika, namun yang disadari hanya, oh manfaat ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu, dan luar biasa. Inilah yang terkadang kita sering lupakan. Wirid ilah ini sangat luar biasa. Sholawat sangat luar biasa. Nah, amal soleh yang mengisi waktu-waktu dan membuat seluruh anggota tubuh menjauhi hal-hal yang dibencinya. Orang bodoh akan meremehkan wirid, padahal di dalamnya terkandung ubudiyah kepada Allah. Rasa hadir bersama zikir, pembersihan batin, serta dapat menarik cahaya karunia ilahi. Menjalani wirid tanpa medulikan hasilnya termasuk kebodohan. Imam bin Athaillah menyebutkan wirid lebih utama daripada warid bila ditinjau dari dua sisi. Pertama, warid ialah karunia yang masuk ke dalam batin seorang hamba berupa makrifat Tuhan dan kelembutan jiwa atau cahaya-cahaya yang membuat hati lapang dan bersinar terang. Warid ini tetap akan ada hingga di negeri akhirat. Sedangkan wirid akan musnah dengan musnahnya dunia. Oleh karena itu, yang perlu mendapat perhatian adalah yang wujudnya akan sirna. Artinya seorang hamba harus memperbanyak wirid sebelum tertinggal, karena ia tidak mungkin mengganti wirid yang hilang dan tertinggal. Kedua wirid merupakan sesuatu yang dituntut Allah darimu. Adapun warid, kaulah yang memintanya dari Allah. Oleh karena itu, yang kau minta darinya tidak sebanding dengan yang dia minta darimu. Tentu, yang dimintanya darimu lebih utama daripada yang kau minta darinya. Warid adalah hak Allah atasmu, sedangkan wirid adalah hak Allah atasmu, sedangkan warid karunia. Warid atau karunia adalah hakmu atasnya. Warid atau karunia adalah hakmu atasnya. Melaksanakan haknya tentu lebih utama dan lebih patut daripada meminta keuntungan dan bagian darinya. Ibnu Athaillah ingin mengingatkan para murid yang tamak terhadap warid atau karunia namun mengabaikan wirid. Tindakan itu merupakan akibat kebodohan dan ketidaktahuannya tentang buah
dan hasil wirid. Oleh karena itu, orang-orang arif tidak meninggalkan wirid, padahal ahwal mereka lebih baik daripada para murid. Nah, inilah yang sering terjadi, di mana terkadang murid sering memanfaatkan dari wirid-wirid itu tersebut, ya. Artinya dia lebih mementingkan warid dari sekedar wiridnya, ya. Ini sering saya ketemu dan ya ngobrol dengan para murid, ya. Namun tetap saya tidak memberikan penjelasan karena kita tetap menghargai mursyidnya, ya. Artinya mungkin mursyidnya lebih mengenal muridnya, kenapa harus memberikan amalan-amalan tersebut kepada muridnya, ya. Ini bahkan saya lihat dari amalan-amalan zikir ataupun salawatnya yang terkadang disalahgunakan. Mohon maaf, ada yang menyalahgunakan untuk pengasihan, ada juga untuk membuka aib. Ini luar biasa, tidak boleh. Malah kalau kita mengenal hadisnya, kita membuka aib orang, amal kita akan kembali kepada yang kita buka aibnya ini. Ada juga yang digunakan untuk amalan-amalan yang lainnya, untuk kepentingan-kepentingan nafsu, syahwat dan dunianya, atau nafsu syahwat duniawi. Nah, ini mungkin tidak asing di antara kalian sering mengalami, atau mungkin melihat, atau bahkan memiliki teman, atau mungkin di antara kita ada yang mengalami juga, mungkin, atau diri kita yang dari awal yang mengalami itu dan mungkin belum menyadari. Nah, inilah pentingnya hikmah 113 untuk mengingatkan kita bahwasannya anugerah itu jauh dari prasangkaan yang kita selama ini kita inginkan. Artinya hadirnya wirid, ya, itu sudah suatu anugerah yang sangat luar biasa daripada warid, ya, karunia yang kita butuhkan selama ini. Karena dengan sendirinya tanpa kita minta itu akan datang. Dan tentunya Allah sudah lebih tahu daripada hambanya kapan hambanya butuh dan kapan hambanya sanggup untuk menerima kebutuhan itu. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di hikmah 113 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.